Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Agung Prakoso SSIMH selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan juga kepada seluruh teman-teman PGMI 1A yang selalu saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ialah materi tentang qiraatul Quran, yang kedua ialah aqsamul Quran, dan yang ketiga adalah nasikh wal mansukh. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu qiraat Al-Quran. Apa sih qiraat Al-Quran? Secara bahasa, qiraat berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan dalam Al-Quran, baik itu dari huruf-hurufnya maupun cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi secara garis besar, qiraat ialah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang perbedaan bacaan dalam Al-Quran, baik itu dari penulisan huruf maupun cara baca lafaz-lafaz Al-Quran. Karena qiraat Quran ini cukup banyak ya. Di sini disebutkan bahwa qiraat itu ada qiraat sab'ah atau qiraat 7, ada qiraat asyarah, dan ada qiraat sab'ah asyarah. Untuk selanjutnya yaitu adalah urgensi mempelajari qiraat Al-Quran. Apa sih urgensi atau pentingnya mempelajari qiraat Al-Quran? Jadi salah satu urgensi mempelajari qiraat Al-Quran ialah kita dapat mengetahui perbedaan bacaan dalam Al-Quran, baik itu dari bentuk huruf-hurufnya atau bentuk pengucapan dari lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Contohnya di sini ialah dalam surah Al-Fatihah ayat ketiga, yaitu Maliki Yaumiddin. Dalam qiraat Asyim Al-Kasai, di sini mim dalam ayat Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang, sedangkan dalam qiraat Nafi Ibnu Katsir mimnya dibaca pendek seperti Maliki Yaumiddin. Jadi ada perbedaan antara qiraat Hasyim dan qiraat Nafi. Qiraat Hasyim mengatakan mim itu panjang, Maliki Yaumiddin, sedangkan qiraat Nafi Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa mim pada surat Al-Fatihah ayat ketiga itu adalah pendek seperti Maliki Yaumiddin. Kalau kita tidak mempelajari qiraat Al-Quran, sudahlah pasti kita menyalahkan dari perbedaan tersebut. Contoh kita kan makai yang dari Hasyim Al-Kasai, yaitu mimnya dibaca panjang. Kalau seandainya kita mendengar kawan kita yang membaca mimnya pendek, pasti kita menyalahkan hal tersebut kalau kita tidak belajar qiraat Al-Quran. Nah, itulah pentingnya, salah satu pentingnya mempelajari qiraat Al-Quran, yaitu mempelajari perbedaan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menyalahkan orang lain tanpa mengetahui dasar dari ilmu tersebut. Baik, kita beralih kepada pembahasan yang kedua, yang mana pembahasan kedua di sini saya akan menjelaskan tentang aqsamul Quran. Apa sih yang dimaksud dengan aqsamul Quran? Aqsam di sini secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata qasam yang artinya adalah sumpah. Sedangkan secara istilah, aqsam adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi aqsam di sini ialah suatu ilmu atau kajian yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan sumpah itu sendiri adalah sesuatu untuk menguatkan suatu pernyataan. Jadi
yang dimaksud dari sumpah itu sendiri adalah sesuatu untuk menguatkan pembicaraan atau pernyataan dari seseorang. Nah, sedangkan huruf qasam di sini ada 3. Yang pertama ada ba, ada ta, dan ada waw. Contoh qasam atau aksam yang terdapat dalam Quran yaitu wadduha yang diawali dengan huruf waw. Yang kedua yaitu apa sih urgensi mempelajari aksamul Quran? Untuk urgensi mempelajari aksamul Quran, yang pertama ialah untuk memperkuat informasi yang ada dalam Al-Quran. Jadi urgensi mempelajari aksam Al-Quran yang pertama ialah untuk memperkuat informasi yang ada di dalam Al-Quran, baik itu informasi berbentuk perintah ataupun berbentuk larangan ataupun berbentuk peringatan atau teguran. Terus yang kedua, urgensi dari mempelajari aksamul Quran ialah membenarkan dari sumpah-sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk urgensi yang kedua ialah untuk membenarkan sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, kita lanjut kepada materi yang ketiga yaitu tentang nasikh dan mansukh. Apa sih nasikh dan mansukh? Nah, gampangnya seperti ini agar mudah dipahami oleh kawan-kawan. Nasikh adalah dalil yang membatalkan. Apa yang dibatalkan? Yang dibatalkan adalah dalil yang turun sebelumnya. Sedangkan mansukh adalah dalil yang dibatalkan oleh dalil yang turun kemudian. Sedangkan menurut istilah adalah pembatalan pengamalan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian. Jadi nasikh dan mansukh di sini adalah mansukh adalah dalil yang datang dahulu lalu dibatalkan oleh nasikh yang datang kemudian. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengambil contoh dalam Al-Quran ayat antar ayat, yaitu tentang masa iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 dijelaskan bahwa masa iddah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya adalah selama 1 tahun. Lalu di kemudian hari turun lagi ayat yang menjelaskan bahwa masa iddah orang yang ditinggal oleh suaminya ialah selama 4 bulan 10 hari, yang mana ayat tersebut ialah surat Al-Baqarah ayat 234. Jadi ayat yang pertama tadi, ayat Al-Baqarah ayat 240 menjadi mansukh atau dibatalkan oleh ayat yang datang sebelumnya, yang mana di ayat sebelumnya mengatakan bahwa masa iddah seorang janda yang tinggal oleh suaminya itu 1 tahun, lalu dibatalkan oleh ayat yang datang berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 234 yang mengatakan bahwa masa iddah orang yang ditinggal oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Itulah contoh dari nasikh dan mansukh ayat antar ayat. Untuk selanjutnya yaitu urgensi mempelajari nasikh dan mansukh. Apa sih urgensi mempelajari nasikh dan mansukh? Urgensinya adalah kita dapat membedakan atau dapat mengetahui mana dalil yang nasikh dan mana dalil yang mansukh.
Jangan sampai kita mengamalkan dalil yang mansuh. Karena apa? Karena dalil yang mansuh tidak diamalkan lagi. Karena apa? Karena sudah digantikan dengan dalil yang datang kemudian yang disebut dengan nasikh. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di ayat yang pertama, yaitu Al-Baqarah ayat 240, dikatakan bahwa masa iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya selama 1 tahun. Lalu dalil itu tidak diamalkan kembali. Karena apa? Karena ada dalil yang turun kemudian yang menjelaskan bahwa masa iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. Maka dalil yang pertama yang tadi itu tidak diamalkan kembali. Karena apa? Karena sudah mansuh atau dibatalkan oleh dalil yang datang kemudian yang mengatakan bahwa masa iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya atau wanita janda untuk menikah lagi ialah menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Itulah salah satu pentingnya mempelajari nasikh dan mansuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Al-Farizal, mohon undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.